Acara dimulai, mohon izin saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari Subag Umum Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mengucapkan selamat ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ke-48, Perawat Bersama Rakyat Menuju Bangsa Sehat Bebas COVID-19. PPNI Kabupaten Bandung, pedas, 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 pedaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Ibu Wiwit. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Puskesmas yang mengikuti acara sosialisasi pengisian LKB masa transisi 2022. Yang saya hormati narasumber, mohon izin Ibu Sela Marlian, SSTP MKP. Yang saya hormati Subag Umum Kepegawaian, rekan-rekan yang saya hormati dan yang mewakilkan, saya atas nama Kasubag Umum Kepegawaian mengadakan acara mengundang Bapak Ibu sekalian untuk acara sosialisasi pengisian lembar LKB masa transisi untuk pengusulan TPP bulan Januari Februari 2022. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, mohon izin kiranya Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan akan menyampaikan arahan-arahan pada Ibu Bapak sekalian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yus. Ini teman-teman semua, selamat bergabung di dalam Zoom. Seyogianya ini terima kasih juga kepada Bu Sela yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber terhadap pengisian LKB masa transisi. Mudah-mudahan hari ini tentang sosialisasi LKB ini bisa berjalan lancar. Teman-teman semua, sebagaimana kita ketahui, tadinya kami akan mengundang Kasubag TU ya, yang secara luring, akan tetapi ternyata yang memerlukan terhadap sosialisasi ini adalah semua pihak yang ada di Puskesmas maupun yang ada di dinas, sehingga kami memutuskan dilaksanakannya secara daring. Nah, teman-teman semua, sesuai dengan Perbu 1 tahun 2022, kita ada beberapa perubahan terhadap SOTK, dan di mana di dalam SOTK itu sudah tidak untuk eselon 4 tidak mengenal lagi struktural, tetapi kita mengenalnya adalah fungsional semua. Nah, untuk kali ini mangga kita simak apa yang akan nanti disampaikan oleh Bu Sela. Tetapi mungkin saya wanti-wanti kita harus bisa memisahkan apa sih yang harus kita tanyakan. Nanti Bu Sela kami harapkan bisa menginformasikan sesuai dengan tusinya Bu Sela. Ya, jadi teman-teman yang dari Puskesmas, kita tahu bahwa belum adanya, yang harus kita tahu adalah sekarang kita fokuskan bahwa Kasubag TU itu adalah fungsional. Pada saat yang fungsional ini dulunya sudah ada, sudah berstatus JFT, maka mereka akan kembali sebagai JFT-nya yang lama. Sedangkan yang belum pernah dikukuhkan itu sudah kami pilihkan, bukan dibuat pilihkan, tetapi memang kita lihat dari
kriteria yang ada, yaitu sebagai analis pelayanan dan juga pengelola kepegawaian. Mudah-mudahan hal ini bisa terinformasikan untuk selanjutnya terhadap hak, kewajiban segala macam Kasubag TU akan kita rundingkan kembali, bukan kita rundingan, tetapi kita sosialisasikan kembali di lain kesempatan, tidak hari ini, sehingga dengan waktu yang terbatas hari ini, Bu Sela bisa secara informatif bisa mensosialisasikan LKB masa transisi untuk lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan juga kepada sekali lagi kepada Bu Sela. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menyimak secara lancar dan juga selanjutnya untuk moderator sekalian pembicara, mangga Bu Sela kami serahkan ya untuk misalkan pertanyaan-pertanyaan langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Suara saya sudah cukup jelas. Ya. Terima kasih Bu Sekdis, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Dinas Kesehatan. Ya, sebelumnya saya mungkin sampaikan permohonan maaf karena tadi sebetulnya Bu Kabid juga berkenan untuk hadir, namun barusan memang ada panggilan ya dari pimpinan untuk dilakukan rapat sehingga beliau menugaskan kami ya, menugaskan saya untuk bisa hadir mungkin lebih kepada sharing session ya Bapak Ibu ya. Saya di sini bukan akan memberi atau seperti apa, kita lebih kepada sharing session saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu tegang ya Bapak Ibu ya. Kita santai saja ya hari ini. Mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa materi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya berbicara konteks SKP sebetulnya mungkin sudah beberapa kali juga kita sampaikan. Ya, hari ini materi kita akan lebih fokus terhadap bagaimana proses penyusunan LKB ya Bapak Ibu ya. Saya mau izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, di sini kita akan membahas tentang penilaian kinerja pegawai masa transisi ya. Kenapa sih Bu masa transisi ya? Nah, inilah sebetulnya mungkin Bapak Ibu ya ada beberapa latar belakang nih ya yang mempengaruhi kenapa harus dilakukan proses transisi. Pertama, Bapak Ibu ya, yaitu dengan lahirnya Permenpan nomor 8 tahun 2021. Ya, nah ini pun mungkin sering kita gaungkan kemarin bahwa dulu aturan kinerja itu begini ya. Dulu mungkin yang mengatur secara lebih teknis itu di PKBKN. Sekarang aturan terbaru itu di Permenpan 8 Bapak Ibu. Bahkan pada tahun ini ya muncul lagi perubahan ya atau ada di Permenpan nomor 6 tahun 2022. Tapi mungkin itu berproses Bapak Ibu, nanti kita akan lakukan penyesuaian ya. Sehingga dalam amanat regulasi ini Bapak Ibu ya, mengamanatkan perubahan format ya dan substansi penilaian kinerja. Ya, jadi kalau dulu Bapak Ibu sebetulnya sangat cukup signifikan berubah. Dulu SKP itu sasaran kerja, kini SKP itu menjadi sasaran kinerja ya. Itu mungkin kemudian juga saya yakinlah Bapak Ibu sudah tahu apa saja yang beberapa poin perubahan ya dari regulasi lama ke regulasi yang terbaru. Kemudian yang kedua Bapak Ibu seperti yang kita tahu bersama ya, ini pun juga barusan mungkin sudah disinggung oleh Bu Sekdis ya, bahwa dalam proses dalam sekitar beberapa bulan terakhir ya Bapak Ibu ya, kita ini ada beberapa perubahan struktur ya, termasuk organisasi mungkin yang termasuk dirasakan oleh Dinas Kesehatan ya. Kemudian juga yang ketiga yaitu adanya penyetaraan jabatan Bapak Ibu ya. Sama Bapak Ibu saya juga termasuk salah satu pegawai ya yang terdampak dari proses penyetaraan jabatan ya. Yang awalnya itu ada eselon 4 pada beberapa dinas sesuai permodelannya masing-masing itu disetarakan jabatannya ke jabatan fungsional ya. Sehingga apa? Terjadi proses perubahan hubungan tata kerja pegawai. Kalau Bapak Ibu perhatikan dulu, proses pekerjaan kita itu, organisasi kita itu terstruktur ya. Jadi ada eselon 2, eselon 3, eselon 4, mungkin 4A, 4B sampai dengan pelaksana. Nah, dengan adanya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan ya, contoh konkretnya saja seperti di dinas kesehatan Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah semua bidangnya itu kasihnya disetarakan ya untuk dinas kesehatan. Jadi
nanti hubungan kerjanya atau sistem kerjanya itu berubah Bapak Ibu ya. Kalau dulu si pelaksana ini posisinya berada di bawah eselon 4 dengan konteks penyetaraan jabatan ini, sistem kerja dan hubungan tata kerja itu menjadi selevel Bapak Ibu ya. Tetapi ya, dalam proses transisi ini kita masih memperlakukan yang namanya proses penugasan sebagai subkoordinator, di mana salah satu fungsinya adalah mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan penugasannya ya. Misalnya seperti saya ini Bapak Ibu, saya ini jabatan fungsionalnya sebagai analis SDM aparatur ahli muda ya, subkoordinator penilaian dan evaluasi kinerja ya. Jadi boleh tidak? Nah ini kan juga banyak nih Bapak Ibu yang mempertanyakan, ketika saya jadi jabatan fungsional, Pak Bu, boleh tidak saya sebagai analis SDM subko tertentu ya, boleh tidak saya ini membantu pekerjaan yang lain? Ya sebetulnya Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui ya, kita ini per Februari sudah ditetapkan Permenpan nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja bagi instansi yang menyelenggarakan penyederhanaan birokrasi. Jadi situ sudah sangat jelas bagaimana hubungan tata kerja, mekanisme kerja, proses bisnis. Jadi pada intinya nanti kita itu perlu melakukan suatu perubahan paradigma ya. Kalau dulu pekerjaan itu atau struktur organisasi itu harus terstruktur. Tetapi ke depan mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar bahasa agile organization gitu kan. Semua akan menjadi lebih fleksibel, lebih lincah. Pada intinya adalah bagaimana nanti pekerjaan-pekerjaan ini dibentuk dalam suatu penugasan tim ya, tim kerja yang akan mampu mengakselerasi ya ketercapaian visi misi organisasi ya. Nah, dari latar belakang ini Bapak Ibu ya, dari beberapa persoalan tadi ya, ini menghasilkan atau mengharuskan terjadinya proses perubahan ya manajemen kinerja yang ada di Kabupaten Bandung ya, baik dari struktur, aplikasi, kemudian dari segi format, dari segi regulasi ya, mau tidak mau kita harus bergerak ya, berubah menyesuaikan dengan ketentuan ya yang memang berlaku pada saat ini ya, sehingga dibuatlah proses penyusunan ya, penyusunan aplikasi yang baru. Dan memang sampai dengan saat ini Bapak Ibu kita masih berproses untuk melakukan pemutakhiran ya, saya bilang pemutakhiran. Jadi mungkin kalau dari segi aplikasi kita tidak melakukan perubahan nama Bapak Ibu ya, karena kita tetap namanya Sasikap Evo, hanya mungkin nanti dari segi tampilan ya ataupun dari segi format ada beberapa yang memang kita lakukan penyesuaian ya, termasuk mungkin dari struktur ya. Ketika kita berbicara perubahan BSO, penyetaraan jabatan, maka itu akan memberikan konsekuensi logis terhadap proses perubahan peta jabatan ya. Jadi Bu, saya dulu jabatannya ini gitu, nanti mungkin akan disesuaikan, termasuk mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sekdis ya, terkait struktur atau BSO di Puskesmas. Oke Bapak Ibu, apa sih sebetulnya gitu ya? Jadi memang sebetulnya ini sudah diwadahi juga ya, dipayungi di regulasinya ya, bahwa kita ada Perbup nomor 163 dan sebetulnya ada juga Perbup 164 Bapak Ibu ya. Nah, apa yang membedakan? 163 Perbup yang mengatur tentang manajemen kinerja bagi PNS. Dan 164 adalah Perbup yang mengatur tentang penilaian kinerja bagi teman-teman P3K ya. Nah, nanti mungkin di Permen 46 Bapak Ibu ke depan ya, kita akan juga melakukan penyesuaian kepada regulasi yang terbaru, di mana di Permen 46 itu sudah berbicara konteks pengelolaan kinerja bagi PNS dan P3K. Jadi berbicaranya sudah ASN ya. Jadi semuanya sudah diatur dalam regulasi yang sama ya. Nah, mungkin bagaimana nih dengan konteks TPP-nya, mungkin nanti kita ada di wilayah diskusi ya. Di sini sebetulnya Bapak Ibu mengamanatkan ya, bahwa sistem informasi kinerja mulai diberlakukan ya selambat-lambatnya pada bulan Maret ya. Nah, jadi untuk proses pencairan TPP Januari dan Februari ya, itu masih menggunakan format pelaporan manual ya, Bapak Ibu ya. Kemudian apa sih tahapan ya? Ini kita berbicara tahapan ya. Apa sih yang harus kita siapkan ya? Nah, logikanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menyusun LKB, berarti yang paling pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah menyusun SKP-nya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Tentu dong, ketika kita mau bikin aktivitas, ini kita harus jelas mau mengacu kepada SKP yang mana. Kemudian, ya, setelah SKP ini disusun, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pencatatan, ya, pencatatan aktivitas harian, ya, dan kemudian menyusun rekap, ya. Jadi karena saat ini Bapak Ibu aplikasinya belum siap, ya, belum bisa optimal digunakan,
Jadi Bapak Ibu nanti mencatat setiap hari apa yang dilakukan, kemudian di akhir bulan itu direkap. Ya, nanti seperti apa formatnya nanti saya akan sampaikan ya sebagai bahan gambaran, dan mungkin linknya pun juga sudah sempat diinformasikan ya oleh teman-teman dinas kesehatan. Kemudian setelah mencatat aktivitas ya, ada proses penilaian perilaku. Nah, sebetulnya Bapak Ibu idealnya ketika kita menggunakan aplikasi, proses penilaian ini dilakukan 360 ya, atau mixed rating kita biasa sebutnya ya. Jadi mixed rating itu adalah penilaian campuran baik dari atas, samping ataupun bawah gitu ya. Jadi semua pihak sudah melakukan proses penilaian. Kemudian tetapi Bapak Ibu mohon maaf, dalam masa transisi ini karena proses mixed rating belum bisa dilakukan, jadi cukup dilakukan oleh atasan atau pejabat penilaiannya saja ya. Jadi cukup satu klik saja. Kemudian yang terakhir adalah menyusun LKB manual sesuai format yang ditentukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin saya akan menyampaikan yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi ini juga sering kali nih menjadi pertanyaan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu siapa sih yang wajib menyusun SKP gitu kan? Nah, ini sering kali nih banyak yang nanya. Karena punten ya, dari beberapa kasus yang kita temukan, seringkali kewajiban penyusunan SKP ini dibebankan hanya pada satu orang, ya. Yang kadangkala si orang tersebut sebetulnya tidak terlalu paham apa yang dilakukan oleh jabatan tertentu, ya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu ini sesuai regulasi sudah sangat jelas tertuang ya dalam PP 30 ya tahun 2019 tentang penilaian kinerja bahwa SKP wajib disusun oleh pegawai negeri sipil ya. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang pegawai sudah merupakan suatu kewajiban Bapak Ibu ya melakukan proses penyusunan SKP ya. Jadi SKP ini jangan dibebankan kepada salah satu pihak, misalnya terhadap orang kepegawaian saja kah atau orang program ya. Karena SKP itu kewajiban masing-masing Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan, SKP proses penyusunannya diwajibkan kepada setiap individu pegawai ya. Nah, ini mungkin sekedar saya mengingatkan saja ya, sebetulnya ini kan materi ini sudah sempat disampaikan beberapa kali ya di beberapa waktu ke belakang Bapak Ibu ya. Nah, ini juga yang membedakan dari aspek pembahasan. Kalau dulu bahasa SKP, bicara SKP itu sasaran kerja, kini menjadi sasaran kinerja ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa capaian, bahasa-bahasa output, bahasa-bahasa outcome antara, bahasa-bahasa outcome gitu ya. Nah, seperti apa sih? Nah, ini ya contoh nih. Kalau dulu nih Bapak Ibu, dulu bikin SKP-nya itu menyusun perencanaan kinerja begitu ya, atau menyusun RKA DPA. Nah, sekarang kita ubah Bapak Ibu, ini transformasi SKP kita ubah dari segi pembahasan ya, dari segi penggunaan bahasa. Ya, jadi kalau dulu lebih kepada apa yang dilakukan ya, sekarang ya definisi atau transformasi SKP lebih kepada apa yang akan dihasilkan ya. Jadi kalau dulu apa yang dilakukan, sekarang menjadi apa yang akan Bapak Ibu hasilkan ya. Kemudian juga dicantumkan ekspektasi pimpinan terhadap Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dulu misalnya Bapak Ibu itu menyusun RKA, nah berarti sekarang ya penetapan perencanaan kinerja secara tepat waktu dan tepat sasaran misalnya ya. Atau misalnya gini deh, dulu misalnya Bapak Ibu ya dalam melakukan pelayanan misalnya melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mungkin seperti itu ya. Nah, nanti kita ubah bahasanya Bapak Ibu, apa yang dihasilkan atau apa yang diharapkan dari proses pelayanan. Misalnya terlayaninya masyarakat ya sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, seperti itu. Atau ketika berbicara verifikasi nih, verifikasi data keuangan. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin bahasa SKP-nya memverifikasi data. Nah, nanti lebih kepada misalnya data misalnya data keuangan ya diverifikasi ya secara tepat waktu ya dan tepat jumlah misalnya seperti itu ya. Jadi di sini diharapkan dapat memunculkan ya selain bahasa itu bahasa yang ingin dihasilkan juga memunculkan ekspektasinya dari kinerja pegawai bersangkutan itu apa ya. Itu sedikit mengingatkan saja, mungkin Bapak Ibu saya tidak akan terlalu panjang lebar kaitan SKP ya, karena sudah pernah beberapa kali dijelaskan ya. Namun ini Bapak Ibu, kami hanya mengingatkan ya, kita review nih, apa sih yang perlu diperhatikan ya. Apa yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan SKP ya. Yang pertama tentunya Bapak Ibu seperti Bapak Ibu mau bikin kue
ya. Kalau mau bikin kue kan berarti harus ada bahannya dulu nih. Nah, ini pun sama ya. Jadi untuk JPT atau kepala dinas ya, siapkanlah ini Restra RKP perjanjian kinerja gitu kan. Untuk administrasi, untuk eselon 3, eselon 4, apa yang dibutuhkan yaitu SKP atasan, uraian tugas gitu kan. Kemudian bagi pejabat fungsional apa? SKP atasan. Nah, ini juga yang membedakan Bapak Ibu SKP sekarang dan dulu ya. Dulu SKP itu relatif atau cenderung disusun oleh masing-masing pegawai tanpa memperhatikan apa yang menjadi kinerja organisasi. Ya. Nah, di sini diharapkan dengan proses penyusunan SKP saat ini, Bapak Ibu ya, SKP itu disusun dengan tetap memperhatikan apa yang menjadi target kinerja organisasi. Ya. Contoh misalnya kalau di kesehatan itu misalnya indeks kepuasan masyarakat misalnya terkait dengan kesehatan. Nah, maka ya itulah yang akan diturunkan ya. Jadi Bapak Ibu itu akan mendukung gitu kan, akan mendukung kinerja tersebut. Kemudian juga perhatikan ada yang namanya matriks peran hasil Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya berbicara matriks ya, ini sebetulnya lebih kepada membagi peran ya. Saya seorang pejabat pelaksana, peran saya apa dalam bidang terkait ya. Misalnya nih di dalam struktur itu misalnya, oh saya pelaksana perannya ini, ya ekspektasinya ini, itulah nanti yang akan dituangkan dalam bentuk SKP. Kemudian perhatikan bahasa yang digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa aktivitas ya, seperti menyusun, melaksanakan, mengambil, ya melayani, ya itu kita ubah. Jadi bahasa yang digunakan bukan lagi apa yang dilakukan, tetapi apa yang dihasilkan, apa yang diharapkan ya dari kinerja Bapak Ibu sekalian. Dan ini ya harus punya output ya, output atau outcome, bukan aktivitas atau dalam bentuk proses kerja. Nah ini Bapak Ibu ya, tahap pertama ya, seperti yang tadi sudah saya tahap kedua, mohon maaf ya, seperti yang sudah dijelaskan. Tahap pertama bikin SKP. Tahap kedua, menyusun dan mencatat dan menyusun aktivitas ya. Ini formatnya sudah kita siapkan, Bapak Ibu ya. Nah, ini kan yang tahap pertama mencatat aktivitas setiap hari. Kedua, menyusun rekap aktivitas ya dalam jangka waktu 1 bulan. Dan menyandingkan dengan rencana kinerjanya, ini kan ya. Ini SKP-nya, jadi uraian aktivitasnya apa saja nih yang nyantol ke SKP-nya ya. Diurai ya. Kemudian yang ketiga, dari mana standar waktu ini ya Bapak Ibu bisa sih Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu kemarin sudah sempat melakukan proses pengisian melalui sikap. Di situ sudah ada standar waktunya Bapak Ibu silakan ya. Jadi contoh nih misalnya saya berbicara tersusunnya database kinerja ya. Untuk menghasilkan database ini apa yang saya lakukan? Oh ternyata saya itu mengkaji ya, kemudian saya ada koordinasi ya. Dalam 1 bulan saya beberapa kali mengkaji data. Misalnya saya 56 kali dalam 1 bulan, dikalikan dengan standar waktu menit yang ada, maka akan menghasilkan misalnya 3.000 sekian. Ya. Kemudian untuk menghasilkan tersusunnya database ini, ya, saya misalnya melaksanakan koordinasi nih, ya, maka dimunculkanlah volume. Bu, bagaimana nih gitu kan? Untuk kami teman-teman yang Jafung ya, ini kan banyak nih yang mempertanyakan, saya Jafung Bu, SKP-nya gimana? Ya. Dulu SKP jabatan fungsional itu kan relatif sama dengan butir kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nah saat ini bahasa yang digunakannya itu sama Bapak Ibu ya, bahasa output ya. Hanya nanti di sini uraian aktivitasnya untuk teman-teman Jafung bisa menggunakan uraian aktivitas yang berkaitan dengan butir kegiatan ya. Misalnya nih teman-teman di pelayanan misalnya terlayaninya misalnya masyarakat yang akan berobat misalnya ya. Nanti uraian aktivitasnya apa? Misalnya mempersiapkan peralatan atau misalnya di sini melakukan perawatan, ya itu disesuaikan ya Bapak Ibu sudah ada standar menitnya masing-masing di aplikasi Sasikap ya. Nanti silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Oh, seperti ini saya nih sedianya format dokumen untuk menghasilkan format penilaian ini apa? Oh saya misalnya ada FGD, ada BIMTEK, saya bikin kajian, saya koordinasi gitu kan. Saya misalnya ada rapat, silakan nanti diurai termasuk misalnya ada Bapak Ibu yang menjadi subko ya. Sekarang kan sebagai Jafung masih ada penunjukan subkoordinator. Nah itu bisa menambahkan 1 uraian SKP misalnya ya. Pelaksananya tugas-tugas sebagai subkoordinator apa? Misalnya seperti saya. Terasanya tugas dan fungsi sebagai subkoordinator penilaian dan evaluasi kinerja ASN. Seperti itu ya. Nah nanti di sini akan menghasilkan total menit. Ya. Total menit ini fungsinya untuk apa Bu? Yaitu nanti Bapak Ibu untuk dituangkan dalam LKB.
Jadi nanti akan ada 2 format Bapak Ibu ya, akan ada 2 format yang Bapak Ibu sampaikan untuk proses pencairan TPP. Oke, jadi nanti Bapak Ibu ya, ada 2 format yang akan digunakan ya, atau yang akan disampaikan untuk proses pencairan TPP. Yang pertama adalah format LKBF, format rekap aktivitas seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya. Ya, di sini Bapak Ibu ya, oke. Nah, kemudian ya, kalau misalnya ini sudah ya, kemudian tahap ketiga yaitu melakukan proses penilaian perilaku. Ya. Nah, gini nih, kalau dulu penilaian perilaku itu idealnya semua ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, dalam penilaian transisi cukup satu arah. Jadi misalnya gini, seorang perawat misalnya di puskesmas dinilai oleh siapa? Cukup oleh kepala puskesmas saja, ya. Tidak perlu dinilai oleh rekan, ya, karena masih dilakukan secara manual, ya. Kemudian range penilaiannya gimana nih Bu? Ya, range penilaian dibuat antara range 1 sampai dengan 100, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sebagai pejabat penilai ya, menilai bahwa ada perilaku yang kurang, contoh misalnya. Silakan mau diberikan nilai berapa? 80 kah, 90 gitu kan. Tapi tetap ya Bapak Ibu, walaupun proses penilaian ini masih dilakukan secara manual, harus mempertimbangkan objektivitas dan akuntabilitas ya. Jadi jangan dilakukan secara subjektif tanpa ada dasar ya. Silakan dilakukan secara objektif dan akuntabel ya. Kemudian pada struktur organisasi yang terkena dampak penyetaraan atau misalnya berdampak penyederhanaan birokrasi atau penataan kelembagaan, maka jabatan pelaksanaan dinilai oleh kepala bidang ya. Ini untuk yang di dinas nih. Misalnya dulu Bu, saya itu berada di bawah Kasih. Ya. Sekarang siapa pejabat penilainya? Ketika proses penyederhanaan dan penyetaraan, maka pejabat penilai pelaksana di bidang itu adalah langsung oleh kepala bidang, ya. Dan capaian kinerja bawahannya langsung menyundul ya atau langsung mempengaruhi kinerjanya kepala bidang, ya. Jadi untuk Jafung penyetaraan ya, itu posisinya sama dengan jabatan pelaksana dalam proses penilaian kinerja ya. Jadi yang Jafung penyetaraan ini tidak punya bawahan ya secara proses penilaian kinerja, tetapi punya fungsi mengkoordinasikan ya. Dan dua-duanya sama-sama dinilai oleh kepala bidang ya. Jadi pelaksananya langsung oleh kepala bidang. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih Bu? Saya misalnya ya di puskesmas ya. Tadi kan sudah disampaikan nih oleh Bu Sekdis ya, yang sebagai itu kan terkena apa? Perubahan BSO begitu ya. Bagaimana? Berarti semuanya Bapak Ibu dinilai langsung oleh kepala puskesmas ya. Jadi semuanya dinilai oleh kepala puskesmas ya, dan itu akan mempengaruhi capaian kinerja bawahan kepala puskesmas ya. Karena kepala puskesmas ini sebagai kepala unit kerja mandiri ya, nanti menggunakan rumus yang berbeda ya. Karena dilihatnya sebagai kepala unit kerja mandirinya ya. Jadi ada proses yang namanya capaian kinerja bawahan. Nah, ini ya. Jadi tadi tahap pertama saya review lagi ya, menyusun SKP. Kedua, menyusun rekap aktivitas. Ketiga, melakukan proses penilaian perilaku. Dan keempat, menuangkan hal-hal yang tadi sudah dilakukan, ya, poin 1 dan 3, ke dalam format LKB. Ya, nah, nanti dimasukkan ke sini nih, ya, ke dalam format LKB ya, Bapak Ibu ya. Nanti di sini silakan pejabat penilainya siapa, ya, kemudian pegawai bersangkutannya siapa, SKP kinerja utamanya apa, kinerja tambahannya apa. Kemudian hati-hati Bapak Ibu, di sini ada yang namanya satuan, ada yang namanya bobot ya. Nah, ini sering kali dipertanyakan. Apa sih Bu bedanya bobot dengan satuan ya? Nah, fungsinya Bapak Ibu ini kan contoh yang eselon 2 ya. Ketika misalnya targetnya misalnya Bu Kadis itu misalnya IKM, indeks kepuasan masyarakat,
itu kan tidak bisa langsung otomatis keluar ya hasilnya. Mungkin ini berproses dalam 1 tahun sekali. Nah, tetapi nanti di sini Bapak Ibu bisa menggunakan bobot persentase ya. Di bulan ini kira-kira untuk mencapai IKM ya, apa yang sudah dilakukan dan kira-kira berapa persen sih ketercapaiannya gitu. Atau contoh mudahnya ya Bapak Ibu, biasanya teman-teman misalnya di program nih ya, biasanya teman-teman di program bikin yang namanya LAKIP ya, laporan kinerja instansi pemerintah ya, atau Renstra deh gitu. Itu kan nggak mungkin beres dalam waktu 1 bulan misalnya. Dikerjakan Bu, saya itu mengerjakan pekerjaan ya, 1 laporan outputnya untuk pengerjaan misalnya 3 bulan. Ya, kan di sini tuh ya Bapak Ibu ya, volumenya mungkin satuannya laporan. Nah, hanya nanti yang membedakan itu dari persentase bobotnya Bapak Ibu. Misalnya ya, saya target mengerjakan laporan itu 3 bulan, 1 laporan ya. Misalnya di bulan pertama saya punya target penyelesaian progresnya itu misalnya bulan pertama 20% dari 1 laporan. Oh, misalnya beres di bab 1 gitu kan. Kemudian penyelesaiannya misalnya 80% sampai dengan bab 4 misalnya ya. Di sininya volumenya 1 Bapak Ibu. Kan dari bobot persentasenya gitu ya. Jadi bobot ini untuk fungsinya ya untuk memperlihatkan bagaimana sejauh mana progres pekerjaan untuk output kinerja yang tidak bisa diukur dalam jangka waktu 1 bulan ya. Nah, bagaimana Bu misalnya kalau saya ya targetnya itu misalnya dalam 1 bulan ya ada 10 pasien ya. Ya mangga berarti Bapak Ibu tidak perlu menggunakan bobot persentase. Bobotnya diisi saja 100%, tetapi nanti volumenya disesuaikan antara target dan realisasinya ya. Jadi ada 2 fungsi. Kalau untuk kinerja yang tidak dapat diukur dalam 1 bulan, bobotnya diisi sesuai dengan target atau progres kinerjanya. Tapi ya untuk pekerjaan yang bisa terukur volumenya ya atau misalnya jumlah orang, pasien dan lain-lain itu silakan bobotnya diisi 100% saja ya. Jadi itu nanti silakan Bapak Ibu dipilah mana penggunaan bobot ya. Bobotnya sesuai progres, mana penggunaan bobot yang 100% ya. Kemudian nih untuk yang eselon 2 nih ada yang namanya CKB ya. Apa sih Bu CKB? CKB itu capaian kinerja bawahan Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya sampaikan nih ya. Kalau untuk kepala OPD kan tentu dari para sekretaris dan para kabid ya. Nilai CKB ini diukurnya dari output dan aktivitas saja ya Bapak Ibu ya. Jadi dua aspek yang dinilai. Nah ini ya, jadi nanti Bapak Ibu dalam menyusun AKB ya diperhatikan judulnya ya. Karena nanti kita akan bagikan link ya. Di link yang bisa Bapak Ibu download ya, itu sudah ada formatnya masing-masing ya. Jadi sebelum Bapak Ibu itu mendownload ya format, Bapak Ibu perhatikan dulu. Bapak Ibu tuh saya jabatannya apa? Kalau Bapak Ibu sebagai kepala puskesmas, maka downloadlah yang ini, format LKB ya, untuk pejabat administrator atau eselon 3, pengawas eselon 4, dan kepala puskesmas ya. Yang membedakan apa? Ya ini Bapak Ibu dari komponen penilaiannya berbeda ya. Jadi sebetulnya format atasnya itu sama ya semua, hanya yang membedakan komponen penilaian di bawah ini Bapak Ibu. Ya, jadi outputnya berapa? Ya, yang membedakan ini adalah capaian kinerja bawahan. Kemudian yang membedakan lagi Bapak Ibu, LKB kita versi kemarin ya, versi aplikasi dan versi saat ini masa transisi atau ke depan adalah di sini ada yang namanya ya hukuman disiplin. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang sedang menjalani proses hukuman disiplin, ya itu akan dilakukan pemotongan persentasenya Bapak Ibu setiap bulan ya. Jadi kalau misalnya sedang menjalani hukuman disiplin sedang, maka akan dipotong 5% setiap bulannya dari total akumulasi nilai kinerjanya. Ya, jadi nanti mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah ini ya terkait dengan proses perhitungan TPP-nya bagaimana Bu?
ya. Jadi untuk kebijakan saat ini ke depan kita masih menggunakan proses 70-30 ya Bapak Ibu ya. 70% dari kinerja ya, 30% dari kehadiran ya. Dengan ketentuan seperti ini nih ya. Kan ada nih potongan-potongan, misalnya Bu, saya misalnya terlambat datang, berapa menit lah terlambat datangnya nanti dihitung. Oh, terlambat datang 1 menit, berarti dipotong 1% dari 30% kehadiran ya. Jadi ngukurnya dari 30% saja ya Bapak Ibu, tidak dari total. Saya misalnya terlambat Bu 91 menit, maka misalnya dipotongnya 1, sekian persen misalnya dari total 30%. Sementara komponen perhitungan kinerja itu ada yang namanya kinerja dan perilaku Bapak Ibu ya. Nah, dari 70 ini isinya 60 kinerja, 40 perilaku ya. Nanti ini ada kinerja di breakdown lagi ya, seperti yang sudah dicantumkan komponen-komponen penilaiannya dalam laporan kinerja bulanan ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya untuk teman-teman yang di dinas nih biasanya menyusun rekap ya. Nah, nanti mohon izin nanti Bapak Ibu ya yang teman-teman yang di dinas mungkin apakah keuangan, apakah kepegawaian, nanti silakan disesuaikan potongan BPJS-nya ya. Nah, contoh yang kita sampaikan ini belum kita sandingkan dengan data gaji ya. Jadi sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu, potongan BPJS itu adalah 1% dari total gaji dan TPP ya. Dengan ambang batas minimal 120.000. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu penghasilan TPP-nya 30 juta ya, ditambah gaji misalnya 4 juta, berarti 34 juta. BPJS-nya tidak dibayarkan 340.000, cukup 120.000 saja ya. Jadi ada ambang batasnya ya. Tapi hasil BPJS ini adalah akumulasi dari gaji dan dari yang namanya TPP ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, silakan. Kita bagikan linknya ya. Bapak Ibu bisa download ini pada link yang sudah kita sediakan ya. Silakan Bapak Ibu ditulis saja linknya bit.ly/LKBmanual 2022 ya. Gratis ya Bapak Ibu ya. Kita bagikan secara gratis, silakan Bapak Ibu bisa mendownload saja di sana ya. Dan pastikan ketika Bapak Ibu mendownload ya, itu sudah sesuai dengan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Ya, karena nanti kita akan bagikan beberapa format Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cukup mendownload ya sesuai dengan jabatannya. Kalau saya perawat berarti Bapak Ibu pakai format jabatan fungsional. Bu, kalau saya pengadministrasi berarti pakai format yang jabatan fungsional dan pelaksana ya, satu format. Kalau saya kepala puskesmas berarti pakai format yang pengawas administrator ya. Karena ada capaian kinerja bawahan ya. Nanti itu silakan Bapak Ibu di-download sesuai dengan jabatannya apa ya. Oke, mungkin Bapak Ibu secara materi sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kita diskusi saja ya, mangga Bapak Ibu. Barangkali ada hal-hal yang belum cukup jelas, silakan kita diskusikan. Waktu dan tempat saya persilakan ya, bisa raise hand atau bisa bertanya lewat chat ya. Atau bisa di-unmute. Oh, ini ada Pak Yogi ya. Silakan Pak Yogi dari Puskesmas Antusa ya. Halo Pak. Ya, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Gimana Pak? Ini Bu terkait dengan yang Ekskasubag TU Bu. Untuk LKB-nya itu kan tadi ada 2 format yang memang yang satu untuk pengawas ya Bu ya. Dalam hal ini kepala puskesmas kan itu ada CKB-nya. Nah kemudian yang untuk Ekskasubag TU itu kan fungsional ya Bu ya. Mungkin per Januari ya Bu ya, per Januari. Nah apakah kita ada CKB-nya kan kalau kemarin itu kan ada yang JFU Bu ya. Yang JFU pengadministrasian keuangan ke kita, pengadministrasian kepegawaian ke kita. Nah sekarang itu gimana? Apakah kita full untuk ke fungsional seperti saya aja? Saya kan dulu itu sebelum ke struktural ke Subag TU itu kan jabatan fungsional saya terapi gigi dan mulut penyelia.
Nah, apakah dari bulan Januari ini LKB saya buatnya di terapi gigi dan mulut penyelia Januari Februari atau seperti apa, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yogi ya. Saya langsung jawab saja ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang memang kalau dinilai kurang jelas Pak ya, karena ini memang tadi di awal kan sudah disampaikan ya oleh Bu Sekdis ya. Ada mungkin untuk kebijakan lebih lanjut ya terkait penugasan Satker itu seperti apa. Mungkin saya akan jawab yang pertama Pak ya. Bagaimana ketika Bapak Ibu ya ditempatkan sebagai jabatan pelaksana atau fungsional ya. Kalau dulu mungkin ada Kasubag TU kan begitu ya Pak ya. Ketika Bapak Ibu nanti ditugaskan ya tidak lagi sebagai struktural, maka Bapak Ibu menggunakan format yang jafung atau pelaksana ya, tanpa mencantumkan capaian kinerja bawahan. Begitu ya Pak ya. Sama halnya seperti saya Pak. Saya dulu kan struktural. Ketika disetarakan jabatan ya, walaupun saya punya fungsi koordinasi dan ditunjuk sebagai subkoordinator ya, bertanggung jawab atas tugas fungsi tertentu, tetap pelaksana yang membantu konteks kinerja atau sesuai fungsi saya itu sama-sama bertanggung jawab kepada Kabid Pak langsung ya. Jadi tidak kepada si Jafung penyetaran atau tidak kepada Satker ini, tapi semuanya langsung bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas ya. Jadi sama penilaiannya, yang ada CKB nanti cukup di LKB Kepala Puskesmasnya saja ya. Kemudian untuk bagaimana nih pencantuman ya, nah nanti mungkin ini akan didiskusikan lebih lanjut barangkali Pak Yogi ya. Nanti mungkin juga dari Bu Sekdis mungkin ada arahan seperti apa, konteks dengan penugasannya bagaimana, begitu. Enggak Bu Sekdis, barangkali ada yang mau ditambahkan? Terima kasih teman-teman Kasubag TU. Pastinya Kasubag TU akan sangat pusing Bu Sela ya, memang ya nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan dalam hal ini BKP SDM bisa memahami juga posisi keberadaan mereka. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa walaupun Perbub ini sudah berlaku dari mulai 1 Januari, tetapi mereka masih melaksanakan kegiatannya, prioritas adalah sebagai Kasubag TU gitu Bu Sela. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi sebenarnya menjadi patokan bahwa mereka menjadi fungsional karena saat itu belum ada pengukuhan sebagai fungsional kembali. Menurut saya mohon untuk bisa ditoleransi pada saat mereka memasukkan kegiatan-kegiatan tambahannya di dalam kegiatan pokok gitu Bu Sela. Tapi secara tidak langsung sebenarnya mereka pun melaksanakan pelayanan secara fungsional. Misalkan karena di puskesmas ini sekarang sedang menitik beratkan terhadap penanganan COVID dan pelaksanaan vaksinasi, kiprah mereka ada di situ. Silakan untuk dimasukkan, ya. Itu secara fungsionalnya. Tetapi mungkin kami dari Dinas Kesehatan berharap ada suatu toleransi pada saat mereka memasukkan jabatan fungsional sebagai KTU-nya, di mana Satker tuh nanti sama sebenarnya fungsinya dengan KTU, di mana mereka mengkoordinir, mereka menetapkan, menyusun seperti itulah. Bukan menyusun, tapi penetapan penyusunan gitu ya. Kalau gitu ya hasil harus berupa output kan gitu ya kata Bu Sela. Nah teman-teman semua, kalau saya sih permintaan kami dari Dinas Kesehatan Bu Sela, mudah-mudahan ada gambaran yang tentang Kasubag TU ini karena memang secara pasti mereka belum melaksanakan fungsionalnya. Mudah-mudahan di dalam LKB-nya atau aktivitasnya mereka bisa mencantumkan apa-apa yang mereka kerjakan selama 2 bulan atau malah selama 3 bulan ini sebagai masih lebih berat ke satkernya. Gitu aja Bu Sela. Terima kasih. Sedikit menambahkan barangkali Bu Sekdis ya. Ya betul Pak Yogi. Jadi betul tadi yang apa yang disampaikan oleh Bu Sekdis ya, bahwa dalam proses penyusunan SKP kan Bapak Ibu juga ini pasti di wilayah ya dalam proses vaksinasi, kemudian juga penanganan COVID lah ya, bisa dibilang seperti itu.
itu kan menjadi salah satu SKP atasan mungkin ya, atau menjadi salah satu target kepala puskesmas mungkin ya. Itu ditargetkan, saya kepala dinas kesehatan punya target harus memvaksin sekian orang, kan, seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya dalam proses penyusunan SKP, selain kita memperhatikan tugas dan fungsi, Bapak Ibu bisa menurunkan juga SKP atasan gitu ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Contoh deh, gini deh, contohnya misalnya, Bu, itu kan bukan fungsi saya misalnya, tetapi ternyata karena tidak ada orang yang menangani itu, dan itu menjadi goals-nya unit kerja atau menjadi SKP atasan langsung, Bapak Ibu bisa mencantumkan karena dengan konteks apalagi ke depan, dengan perubahan sistem kerja, kita bekerja itu sudah tidak lagi terkotak-kotak fungsi, Bapak Ibu. Saya selalu bilang seperti itu ya. Tidak lagi terkotak-kotakkan oleh fungsi. Artinya apa? Selama kita dibutuhkan, kita punya kompetensi, kita punya keterampilan, dan ini menjadi goals organisasi, tujuan organisasi, ya, kita itu bisa membantu. Ya. Jadi SKP itu mungkin ke depan konteksnya akan lebih fleksibel, Bapak Ibu ya, akan lebih luas ya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ex Kasubag TU ya bisa dicantumkan saja SKP-nya apa yang sudah dilakukan ya, atau mungkin nanti sifatnya apakah akan ada penunjukan satker ya, tetapi juga bisa mencantumkan SKP atasan langsung atau kepala puskesmasnya apa gitu yang memang Bapak Ibu kerjakan, seperti misalnya tadi ya targetnya misalnya terlaksananya ya vaksinasi kepada ini misalnya kepada masyarakat di lingkungan ini. Nah, itu bisa dicantumkan sebagai bagian dari SKP ya. Jadi SKP ini yang membedakan juga Bapak Ibu. Dulu SKP hanya berbicara ini kan fungsi saya, ini tusi saya. Nah, dengan kondisi SKP saat ini, ketika itu menjadi goals atau SKP atasan langsung, itu bisa diturunkan. Ya, makanya tadi ada yang namanya matriks peran hasil ya. Jadi sebelum nyusun SKP itu memang idealnya dipetakan dulu nih. Ini saya kasih contoh puskesmas saya. Kepala puskesmas ini akan mengintervensi ya kinerja kepala dinas yang mana ya. Kan biasanya ini kepala dinas indikatornya misalnya indeks kesehatan masyarakat, misalnya indeks kepuasan masyarakat misalnya, atau misalnya apa gitu ya. Nah, nanti silakan kepala puskesmas ini akan mengerjakan atau mendukung kinerja kepala dinas yang mana gitu ya. Nah, nanti misalnya A, B, C, D gitu kan. Nanti dari kepala puskesmas ya itu akan dibagi habis lagi pekerjaan itu kepada pejabat pelaksana maupun pejabat fungsional di bawahnya. Ya, ketika misalnya sekarang, Bu, saya jabatannya misalnya sanitarian contoh gitu kan, mungkin tidak ini langsung dengan pelayanan perawatan, tapi misalnya karena memang keterbatasan orang gitu kan, kemudian juga ada tujuan-tujuan target-target yang tidak bisa diselesaikan di ampuh satu orang, boleh nggak sih Ibu saya misalnya membantu? Itu sangat dimungkinkan Bapak Ibu ya. Jadi berbicara konteks SKP tidak lagi hanya dikotak-kotakan pada fungsi saja, tetapi dapat juga memperhatikan apa yang menjadi SKP atasannya. Begitu ya Pak Yogi ya. Oke, sudah cukup jelas Bapak Ibu untuk kaitan SKP. Mungkin ya ada lagi. Ini ada lagi yang raise hand dari Puskesmas Ranca Manyar ya. Silakan Bu, mangga. Halo. Dari Puskesmas Ranca Manyar, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Dokter Feni kayaknya itu nggak kedengeran loh itunya. Apa tuh? Masih di mute ya, Bu ya? Kayaknya masalah dengan mic-nya ini, Dokter Feni, sehingga nggak kedengaran ke sini ya. Settingan audio biasanya ya. Ya. Apa kita skip dulu mungkin ya, Bu Dok? Yang lain ya? aja. Kita skip dulu ke yang lain dulu ya, sambil diperbaiki. Silakan. Sambil nunggu yang lain, Bu Sela. Ya. Bu Sela, saya ingin menanyakan tentang
kan di Dinas Kesehatan juga ada jabatan fungsional tertentu, yang sudah ada jabatan fungsional tertentu. Nah mereka apa disebutnya tanda tangan atau menginduknya ke mana? Ke jabatan atasannya ke mana, Bu? Penilaian Yang penyetaraan ya, Bu ya? Bukan, tetapi yang ini yang jabatan fungsional murni yang tertentu. Non penyetaraan ya? Ya betul. Itu bisa menginduknya sebetulnya ya untuk yang non penyetaraan bisa ke SKP Kepala Dinas, tapi pejabat penilainya itu didelegasikan ke sekretaris, Bu. Gitu. Jadi proses penilaiannya oleh sekretaris ya, tetapi SKP atasannya SKP Kepala Dinas begitu, Bu. Oke, siap, ya. Nuhun. Ya, sama kayak Kabid, Bu, karena memang kalau berbicara struktur harusnya semuanya Kabid juga mendefinisikan yang Kepala Dinas, Bu. Tapi kita ada penunjukan pejabat penilai karena kalau semuanya ke Kadis, nanti kan atasannya harus ke Pasekda semua, Bu, gitu. Itu kita coba diatur lagi gitu proporsinya biar tidak tertumpu di satu ini. Ya. Berarti Kabid dan JFT itu bisa pejabat penilaiannya didelegasikan ke sekretaris gitu. Betul, tetapi intervensi SKP-nya tetap mengintervensi tetap SKP ke Kadis. Ya, betul. Ya, siap. Betul. Makasih. Siap. Mangga ini Frahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Dari Cilenyi ya. Siap. Ya, terima kasih Bu Sela. Yang saya hormati Bu Sekdis dan jajarannya. Ya, punten Bu Sela dalam pembuatan kinerja yang masa transisi manual ini, apakah kita seperti biasanya membuat sasaran dulu 1 tahun, Bu? Atau langsung aja kita isi kerjakan apa yang ada aja? Karena biasanya untuk melihat targetnya kita harus membuat sasaran 1 tahun ya, Bu ya. Apakah untuk yang sementara ini manual kita hanya mengisi saja apa yang kita kerjakan? Terus yang berikutnya, untuk pengisian kepala puskesmas, kinerja utama tetap yang pekerjaan fungsional ya Bu ya. Kalau yang kinerja tambahan itu diisi pekerjaan sebagai kepala puskesmas, apakah cukup ditulis 1 paket aja Bu, sehingga semuanya tidak perlu dirinci, kita cukup seperti kita di SKP tahunan, bahwa kita kerjaan puskesmas, ya sudah 1 aja, udah dianggap kita 100% bisa dikerjakan gitu Bu. Terus kalau untuk yang staf ya Bu ya, yang bukan kepala puskesmas, berarti untuk pengurangan itu tidak perlu diisi ya Bu ya, kelalaian validasi, kelalaian penilaian perilaku, apakah itu hanya diisi kepala puskesmas saja Bu? Nah untuk kedepannya, karena saat ini kita sama-sama belum mengisi secara sikap secara online ya Bu ya, jadi kita kan masih belum validasi, belum penilaian perilaku sehingga kita dinolkan. Punten Bu, nanti ke depannya barangkali kita diinformasikan pengisiannya ini kalau lale-lale itu berapa Bu poinnya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Jadi pertanyaannya yang pertama terkait dengan proses penyusunan SKP ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu Bu, ketika kita akan melakukan proses pengisian aktivitas, yang paling pertama dan utama adalah Bapak Ibu menyusun terlebih dahulu SKP-nya gitu ya. Karena nanti SKP ini yang akan kita jadikan acuan dalam proses penyusunan aktivitas gitu ya. Kalau kita berbicara struktur tubuh, SKP itu kepalanya gitu Bu. Ya. Aktivitas itu mungkin komponen ke bawahnya. Jadi memang SKP-nya dulu silakan disusun 1 tahun Bu ya. Kenapa 1 tahun? Nanti pada saat kita akan masuk ke aplikasi, kan tetap kita akan menentukan target tahunan gitu. Jadi nanti SKP-nya dibuat dulu 1 tahun ya. Nanti ini untuk memudahkan proses kedepannya Bapak Ibu nanti tidak perlu menyusun lagi, tidak perlu menyusun ulang SKP karena Bapak Ibu sudah melakukan proses penyusunan SKP di awal tahun ya. Karena itu pun juga sebetulnya tertuang Bapak Ibu dalam regulasi bahwa penyusunan SKP harus di awal tahun ya. Kemudian yang kedua untuk SKP kepala puskesmas ya Bu ya. Nah ini juga Bapak Ibu sebetulnya ada sedikit pergeseran ya, definisi. Kalau dulu kinerja utama itu ya sesuai dengan jabatannya begitu ya. Kinerja tambahan kepada penugasan kan begitu.
saat ini ketika kita berbicara kinerja utama dan kinerja tambahan ya, jadi kinerja utama itu ya lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang beririsan dengan tugas fungsi atau penugasan-penugasan ya yang dianggap bisa mempercepat atau mengakselerasi ya ketercapaian visi misi perangkat daerahnya Pak Bu organisasi. Jadi tugas sebagai kepala puskesmas itu menjadi bagian dari kinerja utama Bu. Ketika misalnya Ibu ditunjuk kepala puskesmas ya, nanti SKP-nya yaitu ada misalnya uraian sebagai jabatan fungsionalnya apa, kemudian nanti ada juga misalnya terlaksananya tugas sebagai kepala puskesmas begitu. Nah, nanti aktivitas-aktivitasnya di sana yang beririsannya begitu ya Bu ya, sebagai tugas kepala puskesmasnya. Sama nanti mungkin seperti satker gitu kan, terlaksana tugas sebagai satker, tapi nanti jabatan utamanya apa. Sama seperti saya Bu, saya sebagai subkoordinator. Saya nanti mungkin pelaksanaan tugasnya itu sesuai dengan fungsi saya, jabatan fungsional yang mungkin bisa yang sangat memungkinkan bisa mengerjakan pekerjaan lintas bidang ya, sesuai dengan jabatan analis SDM-nya itu. Kemudian saya menambahkan satu uraian SKP terlaksananya tugas sebagai subkoordinator. Sama halnya nanti di puskesmas bisa menambahkan SKP terlaksananya tugas sebagai misalnya kepala puskesmas. Nah, itu bagian dari kinerja utama Bu. Kinerja tambahan itu apa sih gitu kan? Seperti apa? Jadi kinerja tambahan ya kriterianya lebih kepada pengembangan. Misalnya Bapak Ibu nih diminta ditugaskan misalnya mengikuti diklat gitu kan yang jangka waktu misalnya 6 bulan gitu kan, sekian bulan, nah itu bisa kinerja tambahan gitu kan. Atau misalnya Bapak Ibu menjadi tim atau anggota ya yang di luar dari tugas pokok fungsi, tapi Bapak Ibu punya kompetensi di situ ya. Jadi tidak secara langsung mengintervensi ke indikator kinerja perangkat daerahnya. Begitu ya Bu ya. Jadi ini perlu dipilah konteks penggunaan kinerja utama dan kinerja tambahan gitu ya. Jadi kinerja kalau misalnya Bapak Ibu itu melakukan itu setiap hari ya, berarti itu bukan kinerja tambahan gitu kan, menjadi bagian dari kinerja utama gitu ya. Kemudian untuk yang komponen ya Bu ya. Tadi di sini ada komponen penilaian ya Bu ya, yang di bawah laporan kinerja bulanan. Itu sebetulnya Bu dikosongkan saja dulu untuk saat ini ya Bapak Ibu. Yang ini ya. Yang ini ya, kelalaian-kelalaian. Jadi memang ini nanti tentunya akan ada sosialisasi lebih lanjut Bu. Ya, terkait bagaimana proses pengisian aplikasi ya, kemudian ada batasan-batasan tanggal berapa saja begitu ya. Dan kalau perilaku itu tetap Bu, perilaku itu tetap dilakukan dalam rentang waktu 25 sampai dengan akhir bulan berkenaan. Kalau misalnya kalendernya sampai tanggal 30 ya berarti sampai tanggal 30. Pokoknya intinya tidak bisa lintas bulan begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ketika berbicara kelalaian validasi, nah ini juga Bapak Ibu ya, ini sebetulnya kita mengeluarkan regulasi ini ya, sebetulnya berawal dari banyaknya gitu kan masukan-masukan, kemudian dari kondisi-kondisi kasus yang kita temukan pada saat di lapangan. Seperti gini deh Bu, kemarin kejadian nih seringkali kelalaian validasi oleh atasan, misalnya atasannya lupa nih, bawahannya itu belum divalidasi aktivitas ya, sehingga si bawahannya itu kan akan dirugikan lah Bapak Ibu ya, apalagi kalau sampai dengan proses pencairan sudah berjalan. Nah ini yang seringkali ketika sudah cair baru kok TPP saya terpotong gitu kan, ternyata itu karena ada kelalaian validasi oleh atasan gitu ya. Makanya di sini dibuat regulasi kelalaian validasi. Ada ini fungsinya nanti hanya di pejabat penilai. Berarti kalau di sana eselon 4, eselon 3 ya, kemudian eselon 2 dan juga kepala puskesmas ya sebagai kepala unit kerja mandiri gitu ya. Nanti di sini Bapak Ibu, kelalaian validasi juga sebetulnya untuk apa? Untuk mengantisipasi Bapak Ibu ke depan, insya Allah kita akan batasi gitu ya. Kan sebetulnya dalam regulasi TPP pun sudah dijelaskan batasan akhir pencairan TPP ya. Jadi nanti misalnya kita akan batasi tanggal tertentu Bapak Ibu ya, kita akan tarik data. Selesai atau tidak selesai dari OPD, kita akan tarik data karena sudah kita batasi. Karena misalnya Bapak Ibu nih kita tetapkan batas validasi tanggal 5. Nah, tanggal 10 Bapak Ibu belum memvalidasi,
berarti Bapak Ibu akan secara otomatis terpotong, kita akan mengeluarkan rekapnya sehingga tidak terjadi keterlambatan proses TPP-nya gitu Bapak Ibu ya. Nah kan ini kadang-kala seringkali yang terlambat satu orang menghambat satu dinas kan begitu. Makanya nanti ini akan kita coba tertibkan ke arah sana karena memang ada regulasi-regulasi pendukung lainnya gitu ya yang mengharuskan proses ini dilakukan secara tepat waktu. Bapak Ibu ada lagi yang raise hand? Sudah tidak ada ya? Saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan barangkali ada yang belum terjawab. Oh tadi yang dari Puskesmas Rancang Manyar, jadi Bu ada yang ini tanyakan sudah bisa belum audionya? Halo. Oh ya, ya silakan Bu. Halo, sudah terdengar ya. Bu? Ya. Ini yang ingin saya tanyakan. Untuk yang Jafung ya Bu ya, teman-teman yang jabatan fungsional itu, halo terdengar Bu? Ya terdengar Bu. Silakan Bu. Nah, itu kan urean aktivitasnya masih urean Sasika Pevo. Kemudian menitnya juga masih standar ya. Nah, itu tuh kadang ada kegiatan-kegiatan yang memang menitnya itu terlalu banyak. Jadi misalnya meriksa pasien atau misalnya melakukan imunisasi itu hanya dibutuhkan waktu satu pasien misalnya 3 menit. Tapi di Sasika Pevo kan itu 15 menit. Nah, itu kan berarti otomatis mengurangi capaian nih. Apakah nanti pada saat penyusunan SKP di akhir berpengaruh tidak, Bu? Ya. Itu yang pertama. Kemudian, untuk yang kemarin teman-teman isoman, itu waktunya untuk WFH-nya berapa menit ya, Bu, dihitung untuk satu harinya? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa? Punten? Dr. Penny. Oh, dengan Dr. Penny ya. Jadi terkait dengan menit ya, Pak Bu ya. Jadi memang begini Bapak Ibu. Kemarin kita menentukan standar menit sebetulnya dari standar menit rata-rata ya, setiap jabatan. Nah, maka dari itu mungkin kami pun juga dalam kesempatan ini mohon bantuan Bapak Ibu sekalian ya, apabila dalam perjalanannya ya yang sudah Bapak Ibu lakukan, ada menit-menit aktivitas yang memang dirasa menitnya terlalu besar atau terlalu kecil ya, itu silakan nanti diusulkan kepada kami Pak Bu gitu ya. Termasuk misalnya nih teman-teman dari organisasi profesi misalnya, Bu kok di saya ini masih mengacu pada misalnya butir kegiatan yang lama, padahal dalam perjalanannya misalnya ada pemilihan terbaru gitu ya. Nah itu nanti silakan Bapak Ibu diusulkan juga kepada kami ya sesuai format yang dulu pernah kita sampaikan. Kami pun juga sebagai bahan informasi, insya Allah ke depan Bapak Ibu kita akan melakukan proses penataan kamus aktivitas ya. Nanti kita akan lakukan semacam apa ya, on the spot lah Bapak Ibu ya, kita akan coba cek gitu kan ke OPD masing-masing ya. Kita akan melakukan diskusi terkait dengan kebutuhan kamus aktivitas setiap jabatan ya. Untuk saat ini mungkin Bapak Ibu silakan disesuaikan saja dulu ya dengan yang ada di aplikasi sambil nanti kita ke depan melakukan proses penataan. Karena saya yakin proses penataan ini juga tidak mungkin sebentar Bapak Ibu ya, karena dengan berbagai ribuan varian jabatan tentunya ini punya kebutuhannya masing-masing gitu ya. Tapi untuk jabatan-jabatan yang sifatnya umum sebetulnya itu sudah kita rata-ratakan ya, seperti rapat, koordinasi itu sebetulnya sudah kita rata-ratakan, nanti Bapak Ibu silakan bisa mengacu ke arah sana. Kemudian untuk teman-teman yang sedang WFH ya Bapak Ibu ya. Nah, standar WFH isolasi mandiri itu 350 menit ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih Bu 350 menit? Nah ini kan sebetulnya balik lagi, kita itu dalam 1 bulan ya, standar waktu yang dibutuhkan kan 7.000 ya. Kalau kita bagi rata-rata dalam 1 bulan itu 20 hari kerja ya, yang standar 5 hari kerja ya Bu ya, maka 1 hari itu kita menghasilkan sekitar 350 menit ya. Jadi nanti silakan untuk Bapak Ibu yang sedang menjalani isoman ya, cukup nanti aktivitasnya WFH saja dibuat sebesar 350 menit. Ya, sudah cukup, Dok? Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya ke pembacaan di kolom chat. Dari Yeyen Puskesmas Seh. Untuk pengisian kolom satuan, apa ada acuannya ya? Seperti mana poin yang diisi dokumen logbook, persen atau apa?
Oke, jadi untuk satuan Bapak Ibu ya, nanti itu harus disesuaikan dengan apa SKP-nya. Ya, contoh misalnya gini, ketika Bapak Ibu SKP-nya itu misalnya tersusunnya dokumen gitu kan pasti satuannya akan dokumen Bapak Ibu. Tidak mungkin satuannya itu misalnya ekor orang pasien kan begitu ya. Jadi nanti untuk penentuan dokumen itu silakan disesuaikan dengan jenis output SKP-nya apa ya. Jadi itu saat ini memang belum ada logbooknya ya, silakan Bapak Ibu disesuaikan saja ya. Kemudian dari mengenai waktu tiap kegiatan Sasikap FU profesi perawat gigi belum sesuai. Oke, mangga silakan Bapak Ibu ya kalau ada dari teman-teman di sini ya perwakilan profesi dari perawat gigi, silakan kami akan dengan sangat terbuka ya Bapak Ibu menampung ya. Tapi kami sarankan untuk teman-teman jabatan fungsional ya aktivitasnya disesuaikan dengan butir kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nanti ini juga mungkin ke depan mudah-mudahan bisa membantu dalam proses perhitungan angka kreditnya. Karena kan kalau berbicara butir kegiatan, nanti korelasinya dengan kredit ya. Jadi nanti silakan kreditnya berapa, menit aktivitasnya yang dibutuhkan berapa untuk setiap pelaksanaan pekerjaannya ya. Kami sangat terbuka ya. Ini dari Pak Mukbeg. Oke, ini dari Cangkuang. Bagaimana cara menentukan bobot yang bias terukur 100%? Tapi kalau yang tidak terukur bagaimana? Oke ya, begini ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen kembali ya. Di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ini nanti dalam aplikasi Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan target tahunan dan target bulanan, begitu ya. Ketika misalnya Bapak Ibu ya, misalnya Bu saya target menyelesaikan satu laporan, misalnya penyusunan laporan kinerja puskesmas misalnya. Saya ini target pekerjaan ini misalnya 2 bulan. Nah itu sebetulnya harus disepakati dari awal Bapak Ibu antara si pembuat dokumen ini dengan pejabat penilai atau atasannya gitu ya. Saya misalnya tadi kan targetnya 2 bulan bikin satu laporan. Nah sebetulnya itu di awal harus ditentukan ya. Jadi si pejabat penilai ini harus memasang target. Ekspektasinya apa? Misalnya dalam 1 bulan si pejabat penilai ini menginginkan pekerjaan ini selesai sebesar atau sebanyak 80% dari laporan selesai gitu. Nah itu sebetulnya nanti disesuaikan Pak Bu ya untuk menentukan bobot ini harus disepakati dengan atasannya. Ya, jadi Bapak Ibu itu dikasih target berapa lama, misalnya mengerjakan satu laporan 2 bulan dengan target dalam 1 bulan itu misalnya Bapak Ibu harus mengerjakan 50%. Jadi kalau misalnya di situ contohnya laporan itu harus dikerjakan 6 bab misalnya ya. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau kata atasan misalnya 3 bab nih harus selesai di bulan pertama berarti bobotnya di sini disesuaikan berarti 50% ya bobot target bobotnya gitu kan. Di sininya volumenya 1 laporan, bobotnya 50% di bulan pertama. Nah, kemudian misalnya di bulan selanjutnya volumenya tetap 1, satuannya laporan, bobotnya misalnya sisanya berapa dari 100% berarti sisa 50. Ternyata bagaimana Bu? Targetnya 50, misalnya hanya selesai 5 bab, 1 bab lagi belum selesai ya berarti nanti silakan hitung berapa persen kira-kira penyelesaian progresnya dari target yang ditetapkan ya. Jadi sebetulnya bobot ini berbicara progres Bapak Ibu. Misalnya targetnya dalam 1 bulan harusnya misalnya Bapak Ibu menyelesaikan 20 halaman gitu kan. Tiba-tiba Bapak Ibu hanya menyelesaikan misalnya berapa halaman. Nah, itu silakan dibobotkan, dikonversi dalam bentuk persentase. Seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebih. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Oke, jadi bagaimana mengisi tugas tambahan ya sebagai PJ atau bendahara. Oke, ini mungkin Frahma yang tadi ya sebagai bendahara, PJ atau bendahara. PJ itu apa ya? Saya takut salah mendefinisikan Bapak Ibu. Bu Frahma bisa dijelaskan dulu ya, biar tidak salah menangkap saya. Silakan.
Terima kasih banyak Bu Sheila. Nama saya Fitri Rohmawati dari Puskesmas Ciparai. Ini terkait dengan penanggung jawab upaya kesehatan yaitu dan kemudian satu lagi bendahara, karena biasanya kalau di puskesmas itu kan karena terkait dengan kurangnya SDM ya, jadi mengambil dari fungsional seperti itu. Saya sendiri basic saya nutrisionis, kemudian ada rekan saya beberapa itu ada yang fungsional lain seperti sanitarian, ATLM dan perawat seperti itu. Dan di mana kebetulan pekerjaannya itu cukup menyita waktu seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi kalau yang saya tidak salah tangkap yang pertama, Bu Sheila tadi mengatakan, mohon koreksi kalau saya salah, itu bisa mencantumkan fungsi tambahan jika pekerjaan itu merupakan goals dari atasan. Nah, tetapi kalau misalkan kita cantumkan, otomatis nanti itu kan nanti ke depannya akan link dengan Dupak ya Bu Sheila, itu nanti akan tidak sinkron. Nah, seperti itu bagaimana solusinya? Terima kasih banyak Bu Sheila. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang beginilah Bu, kita memang arahnya ingin ke Dupak, tapi memang nanti juga mungkin ke depan kita akan ada pemilahan data ya Bapak Ibu ya. Mana saja yang memang bisa sinkronize gitu ya, kita sinkronisasikan dengan perhitungan angka kredit. Makanya Bapak Ibu kita sarankan butir-butir aktivitas Bapak Ibu sampaikan itu sudah sesuai butir kegiatan. Karena begini Bapak Ibu, ketika saat ini ya SKP Bapak Ibu itu bukan lagi SKP plus butir kegiatan, tidak gitu. Nah, nanti rincian butir kegiatan akan munculnya di rincian aktivitasnya sebetulnya Bapak Ibu. Contoh deh seperti ini ya. Misalnya saya seorang analis SDMA. Butir kegiatan saya itu misalnya di sana melaksanakan perumusan kebijakan misalnya tentang apa. Nah, SKP saya tidak harus sama dengan butir kegiatan, tetapi kita lihat lagi goals organisasi kita tahun ini apa, ya yang menjadi target apa, ya menjadi SKP atasan kita apa, baru kita turunkan gitu. Nah, nanti bagaimana keterkaitannya? Nanti ada yang namanya kalau untuk jabatan fungsional, keterkaitan SKP dengan angka kredit gitu Bu ya. Jadi memang ini sebetulnya penjelasannya sebelum dari LKB ini sudah dijelaskan mana yang menjadi ranah SKP, mana yang menjadi ranah butir kegiatan untuk jabatan fungsional. Nah, jadi SKP-nya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sebagai seorang nutrisionis, tidak harus selalu sama persis seperti butir kegiatan yang Bapak Ibu ubah bahasanya, tidak. Tapi disesuaikan dengan goals-nya. Misalnya nih, saya itu butir kegiatannya tadi kan berbicara melaksanakan penyusunan kebijakan kinerja. Nah, ternyata saya tahun ini tidak, misalnya SKP atasan saya targetnya misalnya tidak menyusun regulasi. Tapi misalnya tadi seperti saya bilang, mau tersusunnya misalnya konsep manajemen kinerja seperti itu. Nah, nanti SKP saya yaitu berarti tersedianya konsep atau roadmap penyusunan manajemen kinerja, baru ketika kita sandingkan ini loh butir kegiatan yang terkait. Jadi bahasanya tidak harus sama Bapak Ibu ya, dan tidak harus terpaku oleh butir kegiatan, tetapi nanti ada penyambung gitu, mana SKP-nya, mana butir kegiatannya. Jadi SKP-nya itu misalnya apa, disesuaikan dengan butir kegiatan yang mana. Jadi sebetulnya ketika berbicara bendahara atau penanggung jawab, itu kita balik lagi self assessment, apakah ini mendukung kinerja atasan, ya, apakah ini berkorelasi terhadap ketercapaian misi organisasi, maka itu akan menjadi kinerja utama. Apalagi tadi Bapak Ibu menyampaikan menyita waktu ya, Bu ya, gitu. Nanti seperti itu Bu prosesnya. Kalau misalnya tugas tambahan itu memang lebih kepada penugasan-penugasan yang sifatnya skala daerah, skala provinsi, skala nasional gitu. Misalnya Bapak Ibu nih ditugaskan menjadi misalnya timpak gitu kan, bisa. Tapi tetap bahasa SKP-nya bukan lagi menjadi anggota timpak, tetapi lebih kepada misalnya terfasilitasinya proses penyusunan dupak jabatan apa di mana gitu ya. Sebentar Bapak Ibu, saya nyalakan dulu ini, hampir mati laptop saya. Oke, begitu ya Bu Ibu ya, dari Bu Frahma ya ini namanya ya, sudah cukup jelas. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya ke Cangkuang.
Nah, ini pertanyaan sebetulnya ke Bu Sekdis, tapi saya bantu jawab Bu Sekdis ya. Di sini pertanyaan, maaf mau tanya kalau uraian sebagai atas pelayanan apa saja yang bisa dimasukkan ya. Nanti itu mungkin Bapak Ibu bisa diskusi ya, apa saja yang menjadi fungsi analis pelayanan publik seperti apa ya. Mungkin untuk saat ini Bapak Ibu bisa mencantumkan juga apa yang menjadi tugas fungsi Bapak Ibu sebagai, saya sebagai satkernya apa gitu ya. Oke, ini dari Nanjung Mekar, Mangga. Di sini mau tanya ya. Tanjung Mekar, mangga silakan tinggal di unmute saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Tanjung Mekar, Bu, ex Kasbag TU. Yang saya tanyakan, pertama di LKB itu kan ada bobot ya Bu ya. Sekarang pada masa transisi ini kita mengerjakan kegiatan yang pada bulan Januari, Februari, mungkin Maret 2022. Sedangkan untuk di bobot Januari, Februari 2022 kan belum ada ya Bu ya. Nah, yang saya tanyakan mungkin kita melihatnya di Sasikap yang 2021 mungkin ya Bu ya. Maksudnya belum ada bobot gimana Pak? Bobot menitnya kan belum keluar. Nah, ya menitnya ya. Oke, standar menit mungkin ya Pak ya maksudnya. Untuk nanti yang tahun 2022 apakah nanti nyambung nggak antara yang transisi ini dengan selanjutnya Sasikap yang baru, Sasikap yang 2022 itu yang saya tanyakan. Kedua untuk LKB transisi ex Kasbag TU yang notabene tidak belum basic fungsionalnya yang tadinya dari administrasi Bu. Apakah untuk LKB-nya itu udah ada belum? Itunya Bu, untuk tupoksi yang dimasukkan ke LKB-nya itu Bu. Itu Bu, itu aja mungkin yang saya tanyakan karena saya sendiri dari administrasi kebijakan kesehatan itu SKM-nya Bu. Jadi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak. Terkait standar menit ya, jadi memang Bapak Ibu karena sekarang ini kita belum optimal ya, maksudnya belum bisa digunakan yang Sasikap versi penyempurnaannya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk standar menitnya itu mengacu kepada Sasikap Evo yang sudah bisa Bapak Ibu akses. Nah untuk standar menit insya Allah Bapak Ibu mungkin ke depan akan ada beberapa yang dari standar kemarin kita gunakan, kemudian juga akan ada beberapa aktivitas yang kita evaluasi sesuai dengan leveling atau konteks jabatannya. Nah itu mungkin ke depan ya Bapak Ibu, ini juga menjadi PR kita ya, ke depan kita akan terus melakukan penataan penyesuaian, termasuk juga memperkaya repositori kamus aktivitas yang ada di aplikasi. Kemudian kaitan dengan Kasubag TU ya, ex Kasubag TU ya, bagaimana LKB-nya? Nah, memang kalau misalnya pelaksanaan sebagai bahan referensi, biasanya Bapak Ibu ya melihat dari TUSI ya, atau mungkin untuk pelaksanaan tidak ada TUSI, mungkin lebih ke Anjab ya, sebagai bahan referensi gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan kalau misalnya memang itu masih dalam proses penyesuaian, Bapak Ibu proses penyusunan SKP-nya bisa terlebih dahulu menurunkan atau mengcascadingkan dari SKP atasannya, begitu saja Pak ya. Karena memang ini kan juga kita pahami bersama lah dalam waktu yang bersamaan yang cukup singkat, sangat banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, baik dari proses penyusunan atau perubahan RPJMD, kemudian juga penyesuaian struktur organisasi, kemudian dalam waktu yang bersamaan ada penyetaraan jabatan. Karena kalau kita berbicara konteks kebijakan kelembagaan ya atau struktur, sebetulnya ini dampaknya sangat banyak ya. Baik dari peta jabatan yang otomatis harus disesuaikan, Anjab ABK-nya, EVA-JAB-nya, standar kompetensi jabatannya, formulasi perhitungan kesejahteraannya, mekanisme sistem kerjanya, kemudian penilaian kinerjanya, penempatan pegawai, dan masih banyak lagi sebetulnya Bapak Ibu. Jadi
marilah kita sama-sama pahami dalam kondisi waktu yang terbatas ini banyak kebijakan yang sifatnya berubah cukup signifikan ya. Jadi dalam proses transisi ini mangga bisa disesuaikan saja dulu Pak. Ketika misalnya memang Bapak masih belum terlalu yakin dengan fungsinya sebagai pelaksana itu apa, Bapak masih bisa melakukan acuan proses penyusunan SKP dengan cara menurunkan dari SKP atasannya ya. Sambil secara simultan nanti kita lakukan proses penyesuaian. Karena sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Permenpan nomor 6 tahun 2022 ke depan ya, proses SKP itu mungkin tidak hanya dilakukan penyusunan di awal tahun, karena nanti ada yang namanya ongoing feedback. Itu jadi feedback yang dilakukan secara terus-menerus dan memungkinkan terjadinya penyelarasan atau penyesuaian baik dari SKP itu sendiri maupun terhadap proses penentuan targetnya. Begitu barangkali ya Pak ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada dari Cileunyi, silakan Puskesmas Cileunyi. Puskesmas Cileunyi ada yang ingin ditanyakan, silakan. Udah tadi Bu. Oh sudah ya. Baca aja Bu, itu tadi Bu, di chat Bu. Oh ya, siap. Sudah di chat Bu. Ya. Dari Cimenyan ya, apakah bahasa SKP harus disamakan dengan Dupak? Kalau ada kegiatan tambahan di luar Dupak, apakah boleh? Oke. Nah ini ya dari Puskesmas Cimenyan ya. Apakah SKP harus sama dengan Dupak? Tentu tidak Bapak Ibu ya, karena tadi sebetulnya mungkin dari penjelasan beberapa pertanyaan sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Kalau dulu kan sebetulnya kebijakannya itu SKP, bahasa SKP itu sama dengan bahasa butir kegiatan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan konteks Permen 48 sebetulnya ya, penggunaan bahasa SKP itu bukan bahasa butir kegiatan Bapak Ibu, saya perjelas lagi ya. Tetapi Bapak Ibu lebih kepada apa target-target yang ingin dicapai, kemudian nanti silahkan disandingkan dengan butir kegiatan yang mana. Nah, inilah mungkin nanti yang perlu kita diskusikan lebih lanjut barangkali Bapak Ibu ya dengan teman-teman Jakfung ya. Apa atau poin mana nih yang memang dari data yang ada ini yang bisa kita pilih untuk proses penyusunan angka selanjutnya. Ya. Gitu barangkali ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Puskesmas Banjaran. Sebagai preseptor lapangan, oke, kalau misalnya ini mungkin bisa bagian dari tugas tambahan ya, ini bisa nanti masuk di kinerja tambahan, tetapi nanti SKP-nya bukan sebagai preseptor lapangan, tapi lebih kepada apa goals yang diinginkan gitu kan dari Bapak Ibu melakukan pembimbingan anak koas ini ya. Silakan nanti penggunaan bahasanya disesuaikan. Oke, nah ini kalau yang validasi sering terjadi ya, ya betul Bapak Ibu ya, makanya ini coba kita respon lah dalam bentuk regulasi ya, jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang dirugikan. Ini sama pertanyaannya tadi ya, untuk yang perawat gigi ya belum selesai, mangga Bapak Ibu bisa diusulkan saja ya. Kalau untuk ada beberapa mungkin jabatan fungsional yang belum ada aktivitas secara teknisnya, silakan diusulkan. Ini dari Dinkes ya, apakah matriks peran hasil ya? Jadi memang Bapak Ibu, saya rasa ini juga relatif sama ya persoalannya, karena terjadinya perubahan struktur organisasi ini juga ada sebagai salah satu dampak penyesuaian terhadap Permendagri nomor 90. Ini terjadi pada beberapa perangkat daerah ya, termasuk salah satunya di BKPSDM Bapak Ibu ya. Tentu ketika BSO ini disesuaikan ya, tentu proses tusinya pun juga akan berubah begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mau tidak mau ini sebetulnya merupakan suatu rangkaian, matriks peran hasilnya juga tentu goals-nya akan berubah Pak Bu. Jadi silakan disesuaikan ya matriks peran hasilnya atau proses penyusunan SKP-nya sesuai dengan bidang yang terbaru ya. Ini dari dinas mungkin ya pertanyaannya. Oke. Oh ya, dari Cileunyi terkait ini ya, hari kerja ya. Maksudnya ini tidak tercover seperti apa ya Pak Bu ya?
tidak tercover waktu kerja untuk 6 hari kerja per hari berapa menit. Nah, jadi begini ya Bapak Ibu, kalau misalnya memang nanti Bapak Ibu di teman-teman di Puskesmas masih ada yang terkendala kaitan proses perhitungan rekapitulasi DHE, itu bisa dikomunikasikan Japri ya Bapak Ibu, karena ketika berbicara baik kasus seperti ini biasanya kita harus cek by name gitu. Karena sekarang sebetulnya di DHE itu kalau tidak salah sudah ada settingan waktu kerja. Nah, khawatir Bapak Ibu yang tidak terakomodir ini ya settingan waktu kerjanya masih dianggap waktu normal 5 hari ya. Jadi mungkin itu nanti perlu ada settingan-settingan khusus ya untuk teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya per hari itu bukan berapa menit sih sebetulnya. Kalau ketentuan itu adalah dalam 1 bulan itu kalau tidak salah 37,5 jam ya. Itu kemarin kita itu Bapak Ibu ya sebagai bahan informasi saja. Kenapa kita menetapkan 7.000 menit sebetulnya ya. Nah, standar atau ketentuan dari Kemendagri bahwa seorang pegawai dapat dibayarkan TPP itu ketika telah memenuhi sekitar 6.750 menit dalam 1 bulan minimal waktu kerja efektif. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda kalau ketika berbicara waktu ya. Ada waktu kerja efektif, ada waktu kerja ideal ya. Maksudnya waktu kerja ideal itu standar minimal Bapak Ibu harus bekerja. Nah, kenapa ada waktu kerja efektif sebetulnya lebih kepada ketika bekerja kan tentu misalnya Bapak Ibu ada jam istirahat, kemudian ada jam-jam ketika Bapak Ibu tidak produktif gitu, itu sudah kita perhitungkan ya Bapak Ibu ya. Pokoknya dalam 1 bulan Bapak Ibu dulu dipatok minimal 7.000 menit. Nah, ini dari Puskesmas mana nih yang mempertanyakan P3K ya. Nah, ini sebagai bahan informasi Bapak Ibu, memang kebijakan TPP kita ya untuk kalau tidak salah nanti mungkin tolong dikomunikasikan lagi ya Bapak Ibu dengan organisasi, saya khawatir salah mengeluarkan statement. Kalau tidak salah untuk yang sudah 1 tahun itu juga sudah ada sudah bisa dibayarkan ya Bapak Ibu ya haknya ya sebagai P3K. Jadi ketika memang proses ini sudah mulai dilakukan, memang harus juga nih diwajibkan ke depan juga P3K ini sudah kita masukkan ke dalam absensi dan sasikap ya Bapak Ibu ya. Jadi memiliki kewajiban yang sama sesuai ketentuan Undang-Undang 5. Nah, ini dari Puskesmas Pase ya, karena kan yang tadi Permenpan yang lamanya barunya belum disesuaikan ya Bapak Ibu. Silakan untuk yang penyusunan LKB Januari Februari bisa menyesuaikan saja dulu Bapak Ibu sesuai Permenpan yang lama ya sambil secara simultan. Ini kalau misalnya kita menunggu khawatir nanti Bapak Ibu kan terhambat gitu ya. Kita tidak mau nanti menghambat, silakan menggunakan dulu yang ada Bapak Ibu sambil proses penataan ya, penyesuaian untuk uraian aktivitas hariannya ya. Hai sama, ini mungkin ya yang ada yang belum sesuai ya, uraian-uraian SKP-nya ya untuk yang fungsional preka medis, maka sementara Bapak Ibu bisa kalau misalnya memang ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan secara personal, silakan Bapak Ibu bisa japri ya ke kita ya, bisa ke saya atau ke Bu Gea ya, terkait dengan bagaimana mekanisme atau misalnya yang belum terakomodir dalam sistem itu seperti apa ya. Tapi Bapak Ibu ketika memang dalam sistem itu masih ada uraian-uraian aktivitas yang bisa digunakan, silakan Bapak Ibu menggunakan dulu yang ada di aplikasi ya Bapak Ibu ya. Oke, dari Puskesmas Jelekong ya, untuk proses pengusulannya seperti apa Bapak Ibu? Silakan disampaikan atau didiskusikan dengan OP ya Bapak Ibu ya, ada kan biasanya ada organisasi profesi ya. Kemarin itu kalau tidak salah pernah waktu itu kita beberapa kali difasilitasi oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan ya. Itu untuk diskusi ya dulu kalau tidak salah. Nanti formatnya samakan saja Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan, tinggal nanti yang disesuaikan mungkin dari segi kontennya ya Bapak Ibu ya. Formatnya kita masih menggunakan yang lama sambil nanti pun kita akan menurunkan tim ke perangkat daerah proses penyusunan kamus aktivitasnya. Ini mungkin kalau Cimenyan lebih kepada masukan ke Sekdis ya untuk difasilitasi. Oke, mungkin Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah terjawab semua ya dari yang pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Mangga Bapak Ibu. Atau kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke teman-teman di dinas.
Ya, terima kasih Bu Sela. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sela itu setidaknya teman-teman sudah mendapatkan gambaran ya. Jangankan teman-teman, saya juga menjadi dapat gambaran Bu Sela. Terima kasih sekali ya. Nah, untuk yang tadi ditegaskan bahwa teman-teman yang dalam masa transisi ternyata belum move on dari Kasubag DU-nya karena memang dari kondisi yang ada ya, sehingga mereka masih melaksanakan tidak apa-apa karena itu mendukung dari capaian kinerja dari atasan gitu ya Bu Sela ya. Jadi masukkan saja di dalam kinerja utamanya atau nah untuk yang tambahan tadi sudah diinformasikan bahwa itu adalah sesuai dengan yang insidental, berarti tidak langsung tertuju kepada capaian kinerja atasan gitu ya. Nah, teman-teman semua, terima kasih mungkin kepada Bu Sela yang sudah memberikan arahannya kepada kami semua. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan atau menyusun LKB ini sesegera mungkin sambil menunggu dari beberapa hal PR yang memang kami sedang koordinasikan dengan BKPSDM maupun bagian organisasi dan bagian hukum. Nah, teman-teman semua di Puskesmas, untuk selanjutnya mari kita sama-sama membuat LKB ini. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan, teman-teman sudah bisa mencoba untuk membuat dan maksimal hari Jumat maksimal ya hari Jumat. Jadi pada saat yang sudah silakan untuk memasukkan dulu ke dinas secara bertahap Januari dulu supaya kami bisa memverifikasi setidaknya pada saat ada yang kurang kita mengerti atau tidak pas nanti kita bisa komunikasikan dengan BKPSDM dan juga bisa dikonsultasikan juga feedback dengan ke teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, tetap semangat dan mari kita buat PR-nya. Saya rasa ini tidak terlalu sulit. Mudah-mudahan apa yang tadi ya kita punya PR ya. Kalau misalkan aktivitas teman-teman ternyata ada yang memang belum sesuai ya atau belum terakomodir ya Bu